Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi ini Anna terlihat cantik, formal tapi tetap menarik. Ia harus membekali dengan sarapan yang bergizi dan minum air putih yang cukup untuk menunjang paginya agar bisa berkonsentrasi dengan baik. Pagi ini no debat, no comment, semua harus berjalan sesuai rencananya. Bahkan Zidane sendiri terkesan diam, tak mau merusak moodnya. Suasana hatinya masih kurang bagus, tapi bukan berarti harus dipaksakan sekarang, yang menurutnya waktunya kurang tepat. "Aku antar kamu ya." "Terserah," jawab Anna datar. Walaupun jawaban itu menurutnya kurang puas, tapi Zidane tak ingin berbuntut panjang. Hingga sampai masuk ke dalam mobil pun, Anna terlihat diam. Anna lebih memilih berkonsentrasi mengingat materi yang kemungkinan akan keluar nanti untuk dipertanyakan oleh dosen penguji. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Mobil Zidane terparkir sempurna di parkiran kampus. "Good luck Answi sayang. Sukses, aku doakan kamu dari luar. I love you." "Semangat," ucap Zidane sebelum ia masuk ke ruang sidang. Anna memasuki ruang sidang yang menurutnya saat ini antara hidup dan matinya. "Nervous guys." Anna masuk 15 menit sebelum waktu dilaksanakan, dengan perlengkapan pribadinya tentunya. Laptop jelas, hard copy, fotokopi PowerPoint, oke. TU Fakultas memeriksa kelengkapan berkas ujian terlebih dahulu, baru kemudian membuka dan memimpin jalannya sidang. Saat ini di ruangan ada 2 dosen penguji dan 1 dosen pembimbing. Setelah presentasi tanya jawab mengenai materi skripsi selama 1 jam, kini Anna bisa keluar ruangan dengan lega dengan predikat sarjana ekonomi. "Selamat Beb, lulus juga. Gue kapan? Semoga cepet nyusul," ucap Vivi senang sekaligus semangat. "Amin." "Congrats," ucap Naya sambil memeluknya. Kakak ipar sekaligus sahabatnya itu sudah lebih dulu sidang kemarin, jadi merasakan lega setelah melihat Anna keluar dengan wajah senang. Hadiah dan ucapan dari teman-teman dekat menghampiri gadis itu, tapi yang paling menarik perhatian adalah buket beng-beng, wafer, Oreo, coklatos, dan sejenis camilan lainnya. Temannya memang super sekali. Zidane datang membawa buket bunga yang besar dan memberikan pada istrinya. "Selamat sayang atas kelulusannya," ucapnya kemudian mengecup kening Anna yang sontak membuat kehebohan sekitar. "Cie, cuit, haluku melambungkan iman," celetuk Vivi lebay. "Anjir, adegan 21+, sarkas Riko yang kebetulan juga sudah datang untuk memberikan selamat untuk sahabatnya. Tak lupa Dimas juga memberikan selamat untuk Anna. Ternyata di balik rasa yang entah begitu banyak yang memperhatikan dan sayang padanya, itu terbukti dari banyaknya empati dan waktu yang mereka luangkan hanya untuk memberikan selamat untuknya. "Anna!" teriak Mega agak meninggikan suaranya. Anak itu benaran hadir bersama Faro untuk memberikan selamat. Namun ada sedikit yang mengganjal yang kurang lengkap memenuhi dirinya, sebab kedua orang tua Anna dan Kak Hiko tidak bisa hadir di acara syukuran dan makan bersama yang sengaja dirancang Zidane untuk membuat surprise pada istrinya. Saat ini mereka sedang ada di sebuah restoran untuk acara makan bersama. Suasana cukup ramai karena semua teman dan sahabat ditraktir oleh Zidane. Anna hanya mengiyakan karena sesungguhnya dirinya juga tidak menyangka. "Makan dong sayang, kan udah lega, udah lulus," seloroh Zidane mengamati istrinya yang tidak begitu bersemangat, mungkin lelah. "Asik, makan gratis," celetuk Vivi. "Yuhu, tambah enak ya Beb, bungkus kalian bisa nih," goda Naya. "Kayak kere aja loh, suaminya juga yang punya kampus noh, sosokan mau ngebungkus segala," cibirnya sengit. Setelah acara makan bersama selesai, mereka langsung pulang ke rumah. Anna tengah sibuk mengeluarkan barang hadiah yang memenuhi mobil Zidane, beberapa buket bunga dan buket cemilan. Ada 1 paper bag yang cukup menyita perhatian Anna sedari tadi, dan itu dari Faro.
Anna berjalan gontai memasuki rumahnya dengan tangan yang penuh hadiah. Sementara Zidan mengekor di belakangnya dengan membantu membawakan hadiah yang tersisa. "Ini aku taruh di sini ya," ucap Zidan yang meletakkan barang-barangnya di atas meja ruang keluarga. Anna hanya menjawab dengan gumaman. Anna langsung berjalan cepat menuju kamar dan masuk kamar mandi untuk membersihkan diri dan berganti pakaian dengan pakaian rumahan yang menurutnya sangat nyaman. Zidan hanya diam, mengamati dengan detail gerak-gerik istrinya yang tengah sibuk sendiri. Interupsi Zidan meminta atensi istrinya. Anna hanya melirik malas, namun bukan Zidan namanya kalau menyerah. "Sayang, pasti capek ya, aku pijitin ya." "Bau-bau modus nih," cibir Anna cuek. "Enggak lah, aku bisa kok mijitin istri sendiri," sanggahnya percaya diri. "Istri orang bisa juga, Bi," sarkas Anna sengit. "Astagfirullah, aku enggak gitu, Answi. Cintaku harga mati dengan kamu." Hening. Anna lebih memilih bermain ponsel daripada tenggelam meladeni suaminya. Rasa kesal yang hakiki masih membuatnya enggan untuk saling berbalas kata. "Answi sayang." Zidan mendekat dan langsung mengambil posisi tiduran di pangkuan Anna. Sementara Anna sendiri duduk dengan menyender kepala ranjang dan bermain sosmed. "Yang." Zidan menenggelamkan wajahnya di perut istrinya sambil menghirup aroma wangi tubuhnya yang selalu bisa menenangkan untuk dirinya. Anna hanya menjawab dengan gumaman, tidak peduli dengan apa yang dilakukan suaminya di bawah sana. "Sayang, aku kangen," ujarnya dengan mendusel-duselkan kepalanya. Zidan menyingkap kaos Anna dan menciuminya perutnya. "Apaan sih, Bi? Geli tahu." Kesal Anna merasa kurang nyaman dengan kegiatan yang dilakoni suaminya. Zidan tak bergeming, tetap melancarkan aksinya. Pria itu sudah tidak tahan dengan sikap dingin Anna. Didiemin istri itu hal yang mengerikan menurutnya. Selain karena tidak mendapat balasan dan kasih sayang, juga tidak mendapat kehangatan yang sempurna. "Sayang, udah dong main ponselnya." Suara Zidan sudah sedikit berat dan terdengar serak-serak gitu. Anna melirik suaminya yang tengah menatapnya. Zidan sudah beralih duduk namun masih menempel pada istrinya. Pandangannya lekat tepat di mata Anna, mengisyaratkan bahwa malam ini ia ingin meminta sesuatu dari Anna. Anna paham betul gelagat suaminya yang sudah seperti itu. Zidan tidak pernah memaksa, tapi ia selalu menunjukkan sikap tidak tenang dan sedikit rusuh bila ingin meminta sesuatu yang lebih dari istrinya. "Sayang, boleh ya?" ucap Zidan yang menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Dalam sepersekian detik, tanpa menunggu jawaban dari Anna, Zidan sudah menyatukan bibirnya, memagut dengan lembut dan menuntut. Anna menerima serangan dadakan suaminya. Gadis itu sudah mengerti maksud dan tujuan suaminya sedari tadi. Anna terjaga dari tidurnya. Pagi seakan berjalan begitu cepat. Gadis itu bangkit dari pembaringan dengan perlahan sebab suaminya memeluknya begitu erat. Ia menyingkirkan tangan Zidan yang melingkar sempurna di perutnya dengan hati-hati. "Semalam udah tidur duluan dan sekarang mau lari dari kenyataan." Zidan bergumam pelan di balik punggung Anna yang seketika mengurungkan niat gadis itu beranjak dari tempatnya. "Sorry, Bi, aku harus ke kamar mandi," ujar Anna jujur. Zidan melepas istrinya dengan tidak rela. Setelah selesai kegiatan membersihkan diri, gadis itu langsung menuju dapur untuk membuat sarapan pagi untuk dirinya dan suaminya. Seperti biasa, setelah menunaikan kewajiban sebagai muslim, Zidan lantas tidur lagi dan baru minta dibangunin agak siangan. Anna sendiri sudah selesai membuat sarapan. Gadis itu pagi ini sangat bersemangat memulai harinya. Setelah semua makanan tersaji di atas meja, barulah ia akan membangunkan suaminya. Gadis itu berjalan menaiki anak tangga sebelum akhirnya sampai di kamarnya. Terlihat suaminya masih terlelap tidur. "Bi, bangun, Bi." Anna mengguncang tubuhnya pelan. 5 menit lagi,"
jawab Zidane dengan mata terpejam. Ih, Bi, kamu bisa terlambat kalau malas-malasan gini, jawab Anna merengut. Gadis itu tidak kehabisan akal. Ia langsung mencium bibir Zidane dengan sedikit rakus sampai pemilik mata itu mengerjap beberapa kali kaget. Anna langsung melepasnya. Begitu manik mata Zidane perlahan terbelalak menyadari apa yang baru saja Anna lakukan. Gadis itu lantas langsung lari dari kamar sebelum singa itu mengamuk. Answi, pekik Zidane kesal sebab istrinya membangunkan dengan cara yang lumayan panas. Rese, istriku harus tanggung jawab nih. Answi, panggilnya menggema di lantai bawah. Apa sih teriak-teriak? Protes Anna kesal. Dari mana? Tanyanya tak kalah kesal. Ya Allah Danbi, aku baru aja dari ruang laundry. Nyuci Danbi. Kamu kenapa belum ganti pakaian? Kamu gak mau ngantor lagi? Tanya Anna penasaran. Ngantor kok nanti. Ayo temenin ganti baju, ujar Zidane. Tinggal ganti dan sayang, suamiku yang paling pintar. Kan udah aku siapin, jawabnya semanis mungkin. Ayo sayang. Bi, gak lucu aku mau jemur baju. Lagian kamu kenapa sih jadi manja gini? Ucap Anna yang sukses membuat Zidane tambah merengut. Sarapan dulu biar punya tenaga. Dan pagi ini bisa berpikir dengan jernih. Gak lapar, aku gak mau sarapan, jawab Zidane kesal. Anak itu kenapa sih ambekan banget? Anna menyusul suaminya yang sudah melesat lebih dulu ke kamarnya dengan muka ditekuk. Bi, Anna mengintip dari balik pintu hanya menyembulkan kepalanya saja. Pria itu bergeming, menatap tajam istrinya yang tengah nyengir menatapnya. Sekarang Zidane sedang memakai dasinya. Sini aku bantu, ucap Anna langsung mendekat dan berdiri di depannya mengerjakan kegiatannya. Sementara pria itu menatap wajah Anna lekat. Udah Bi, udah keren, ujar Anna seraya mengusap kemejanya bagian dada. Ayo sarapan dulu, aku udah masak, rempong dari pagi di dapur. Masa gak mau sarapan? Kecewa nih aku, ujar Anna berkeluh kesah. Kasih mood boosternya dulu, aku lemes sumpah. Anna langsung maju satu langkah lebih dekat dan mencium bibir Zidane, perlahan tapi pasti, lembut dan dalam. Udah, kamu harus segera sarapan, terus berangkat ke kantor, nanti terlambat. Zidane mengangguk walaupun ia masih tidak rela melepas pagutan itu. Anna benar, hari ini harus segera menuju kantor, kalau tidak bisa terlambat. Sedang Zidane sendiri sudah 2 hari mengerjakan urusan dari rumah, tentu untuk hari ini akan menjadi hari sibuk untuk dirinya. Nanti siang datang ya, bawain aku makan siang, ujar Zidane sebelum berangkat. Iya Bi, nanti aku usahakan, jawab gadis itu.